Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kekristenan tidak pernah dapat dipisahkan dengan persembahan. Mungkin sudah berkata, apa maknanya pendeta bahwa kekristenan tidak dapat dipisahkan dari persembahan? Karena kekristenan dimulai dari Allah sendiri yang mempersembahkan anaknya yang tunggal buat kita. Karena itu Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti kekristenan dimulai dari persembahan Allah kepada manusia. Dan itu berarti ketika kita mau menanggapi iman kita, kita mau meresponi persembahan Allah itu, kita memberikan persembahan yang paling utama, yaitu hati kita, hidup kita, dan segala yang ada pada kita. Nah, berarti dari sini kita dapat belajar apa makna persembahan. Persembahan itu menunjukkan hormat kita kepada Tuhan. Kalau kita mempersembahkan hidup kita, kita mempersembahkan waktu kita mempersembahkan harta kita, itu justru menunjukkan hormat kita kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak mau memberi persembahan, artinya dia merasa rugi, dia tidak menaruh hormat. Dia mau hitung-hitungan dan berkata, aduh enggak lah, saya gak mau beri apa-apa kepada Tuhan lah. Karena dalam hatinya dia juga gak menerima apa-apa dari Tuhan kok gitu. Tetapi justru kalau kita hormat sama Tuhan, kita tahu Tuhan sudah buat banyak buat hidup saya, maka segala yang ada pada saya persembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, persembahan ini juga menunjukkan pengakuan kita bahwa semua yang kita miliki ini berasal dari Tuhan. Berarti saya persembahkan hidup saya persembahkan waktu saya persembahkan tenaga saya persembahkan harta saya buat Tuhan. Kenapa? Karena toh saya akui bahwa segala sesuatunya berasal dari Tuhan. Apapun yang Tuhan minta, Tuhan berhak untuk mendapatkannya. Makanya ketika Tuhan berkata kepada Abraham, ambil anak yang tunggal yang kau kasih, yakni Ishak, persembahkanlah. Abraham tidak berbantah. Kenapa? Karena Abraham hormat kepada Tuhan. Yang kedua, karena Abraham mengakui bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Kapanpun Tuhan minta, dia berhak. Lihat Ayub ketika dalam pencobaannya, apa yang dia bilang? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu yang saya bilang, persembahan itu menunjukkan pengakuan kita bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Yang ketiga, saya pelajari kenapa hidup Kristen tidak bisa dipisahkan dari persembahan. Karena persembahan itu menunjukkan cinta kita, dan seorang yang cinta berani mengorbankan apa saja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mana ada cinta mendatangkan pelit? Nggak ada. Orang jatuh cinta pelit itu kelewatan. Itu artinya cintanya nggak tulus, saudara. Karena orang kalau lagi jatuh cinta, dia siap korban apa aja, waktu, tenaga, pikiran, harta, semua. Nah, itu yang saya bilang, ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, itu menunjukkan hormat kita kepada Tuhan, menunjukkan pengakuan kita bahwa semuanya berasal dari Tuhan, menunjukkan cinta kita bahwa kita siap, rela, sukacita berkorban. Dan yang keempat, dalam persembahan itu menunjukkan ketaatan kita bahwa kita mau melakukan untuk Tuhan semuanya dengan sukacita. Kenapa kita perlu taat? Karena kita tahu di luar Kristus kita binasa, tetapi di dalam jalan Kristus selalu kita dalam kemuliaan kuasanya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang mempersembahkan kepada Tuhan. Karena memang
Tuhan telah terlebih dahulu mempersembahkan segala-galanya. Sehingga hidup Kristen adalah hidup yang tidak hitung-hitungan. Hidup Kristen tidak pernah merasa rugi. Karena apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan memberkati kita dengan limpahnya, dengan kuasanya, dengan berlipat kali gandanya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang mempersembahkan kepada Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari 1 Tawarikh pasal 21, dari 1 Tawarikh pasal 21, mulai dari ayat yang ke-18, 1 Tawarikh pasal 21, ayat yang ke-18, sampai 1 Tawarikh pasal 22, ayatnya yang pertama. 1 Tawarikh pasal 21 ayat yang ke-18 sampai 1 Tawarikh pasal 22 ayatnya yang pertama. Demikianlah firman Tuhan di bawah judul perikop, Mezbah didirikan dekat Yerusalem, tulah berhenti. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Ornan sedang mengirik gandum. Ketika ia memalingkan diri, dilihatnya malaikat itu. Keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri. Ketika Daud sampai kepada Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud. Lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan. Kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Berkatalah Daud kepada Ornan, berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini, supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Baiklah, berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Jawab Ornan kepada Daud, ambillah, dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik ini untuk kayu bakar dan gandum untuk korban sajian. Semuanya itu kuberikan. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan, dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud mau mempersembahkan buat Tuhan bukan yang sembarangan. Ayat 25, maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas seberat 600 shikal. Lalu Daud mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, dan memanggil nama Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu, supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana. Dan ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu, kemah suci yang dibuat Musa di padang gurun dan mezbah korban bakaran pada waktu itu ada di bukit pengorbanan di Gibeon. Tetapi Daud tidak berani pergi ke sana berhadapan dengan Allah untuk menanyakan petunjuknya, sebab ia takut kepada pedang malaikat Tuhan itu. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita melihat bagaimana Daud mengajar kita tentang persembahan. Yang pertama, kalau kita memberi persembahan, kita harus memberi persembahan yang terbaik. Karena itu Daud tidak mau yang gratis. Daud tidak mau yang hasil pemberian orang. Kalau dia mau memberikan persembahan, dia katakan bahwa harus yang terbaik yang dia berikan kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, soal terbaik atau tidak terbaik, itu kan soal hormat kita di hati kita. Karena apapun yang kita jalan dengan hormat, ini bukan soal terbesar, tetapi soal terbaik, saudara-saudara. Belum tentu yang besar itu diberikan dengan niat yang baik. Ada banyak orang memberikan besar karena dia pikir supaya orang lain tahu siapa saya. Ada banyak orang memberikan besar supaya dia pikir gini, nanti kalau diberkati Tuhan berlipat kali lebih besar lagi. Itu bukan persoalannya. Persoalannya sekarang bagaimana kita memberikan dengan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, persembahan kita harus kita berikan dengan kesiapan korban. Jangan memberikan yang sisa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud tidak mau mempersembahkan pada Tuhan yang gratis. Dia harus korban. Saudara, artinya begini, kalau sudah punya 10.000, lalu sudah berikan 3.000 sambil berkata saya masih ada 7.000, itu kan bukan korban, itu kan biasa. Tapi ketika sudah punya 10.000 dan sudah berkata 7.000 saya persembahkan pada Tuhan, sisanya mungkin saya hemat-hemat untuk kehidupan saya selanjutnya. Itu yang saya bilang, saya siap korban. Karena apa? Saya begitu cinta Tuhan, dia layak untuk mendapatkannya.
Kalau kita ada waktu 1 jam, lalu kita mempersembahkan kepada Tuhan cuma 15 menit, itu kan berarti cuma sisanya. Tetapi kalau kita ada waktu 1 jam itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, kita pakai untuk melayani Tuhan. Itu yang saya bilang, kita korban waktu istirahat, kita korban waktu santai, tapi kita melakukannya dengan sukacita di hadapan Tuhan. Jadi persembahan kita yang pertama harus yang terbaik, yang kedua harus dengan kesiapan korban, yang ketiga harus dengan kebanggaan dan sukacita. Apa artinya kita memberi persembahan waktu, mempersembahkan hidup kita, tenaga kita, tapi kita melakukannya dengan sungut-sungut, semuanya gak ada arti. Lakukan dengan kebanggaan karena saya boleh melayani Sang Raja, lakukan dengan sukacita karena itu adalah sebuah kehormatan terbesar yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan yang keempat, persembahan kita harus dengan tulus. Jangan mempersembahkan sesuatu lalu ketika masalah sama gereja, masalah sama pendeta minta lagi. Aduh, itu kejahatan saudara. Kenapa? Itu gak tulus. Artinya dia mau memberi untuk supaya dihormati orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita memberi dengan tulus. Jangan membangkit-bangkit, jangan memberi lalu ngomongin kemana-mana. Alkitab ajarkan kalau kamu memberi, tangan kanan memberi, jangan sampai tangan kiri tahu. Berarti dari sini Alkitab ajarkan kita memberikan persembahan harus yang terbaik, harus dengan kesiapan korban, harus dengan kebanggaan dan sukacita, akhirnya harus dengan hati yang tulus. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin selama ini kami hitung-hitungan dalam memberi persembahan, kami tidak mempersembahkan hidup kami, waktu kami, tenaga kami hanya memberikan yang sisa kepada Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan untuk mempersembahkan yang terbaik dengan kesiapan korban, dengan kebanggaan dan sukacita, bahkan dengan ketulusan hati. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah sehingga kami menjadi orang-orang yang meletakkan hidup kami sepenuhnya hanya dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.